warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair syukran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran IPA bersama Bu Iko. Kali ini kita akan mengulas pembelajaran IPA pada bab 7, yaitu siklus air. Pengertian siklus air. Yang pertama adalah pengertian dari siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Proses siklus air terjadi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Penguapan ini terjadi dari sumber-sumber air, contohnya air laut, kemudian ada sungai, ada danau, ada air hasil pernapasan manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan. Nah, penguapan pada tumbuhan disebut dengan transpirasi. Kedua adalah kondensasi, yaitu pengembunan. Ketika penguapan sudah terjadi di atmosfer sana, maka terjadilah titik-titik air. Nah, titik-titik air tersebut menjadi awan. Kemudian, ketika titik-titik air tersebut terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadi gumpalan yang semakin banyak dan juga semakin berat yang dinamakan dengan gumpalan awan tebal atau mendung. Setelah awan tersebut sudah tidak lagi dapat menampung air, maka akan terjadilah turunnya titik-titik air yang dinamakan dengan hujan dan juga dinamakan dengan presipitasi. Presipitasi yaitu turunnya titik-titik air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah penyerapan air melalui tanah yang ada di permukaan bumi ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah peranan hujan bagi makhluk hidup. Peranan hujan bagi makhluk hidup yang pertama adalah sebagai cadangan air tanah untuk kebutuhan makhluk hidup. Misalkan manusia untuk mandi, untuk minum, mencuci, memasak, dan sebagainya. Untuk hewan bisa digunakan untuk minum dan juga untuk mandi. Dan yang kedua adalah sebagai pembantu atau membantu fotosintesis terhadap tumbuhan. Yang sudah kita ketahui, fotosintesis adalah kegiatan membuat makanan pada tumbuhan. Jadi ketika fotosintesis berlangsung, maka dibutuhkan air dan juga matahari. Yang ketiga adalah siklus air mempengaruhi kelembaban, suhu udara, dan juga iklim di bumi. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah pembangunan lantai beton. Ketika permukaan bumi banyak dengan lantai beton, maka air yang turun ke bumi akan sulit diserap oleh tanah. Yang kedua adalah pencemaran udara. Ketika pencemaran udara ini semakin berlangsung di muka bumi, maka udara akan semakin berbahaya. Ketika turun hujan, bisa terjadi hujan asam. Hujan asam mengandung gas-gas yang sangat berbahaya, seperti gas sulfat dan juga nitrat. Yang ketiga adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Tentunya cadangan air tanah akan semakin sedikit. Yang terakhir yaitu penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan dapat menyebabkan longsor dan juga banjir. Nah, itu adalah kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang terakhir adalah cara kita untuk menjaga siklus air, yaitu dengan cara menghemat. Nah, penghematan air yang pertama bisa dilakukan dengan cara ketika selesai menggunakan air keran, silahkan ditutup kembali supaya air keran tersebut tetap terjaga dan tidak terbuang sia-sia. Yang kedua adalah menyiram tanaman setiap pagi dan sore hari. Yang ketiga adalah ketika kita mandi atau mencuci, kita gunakan air dengan secukupnya. Baiklah, itu adalah pembahasan